Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Sina Putri dengan NIM 0558355084, Prodi Perencanaan Wilayah Kota, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka Surabaya. Pada matkul Teknik Presentasi dan Komunikasi, saya akan memaparkan identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di wilayah Bandung. Yang pertama yaitu dinamika perkembangan kota. Untuk memahami dinamika kota, kita merujuk pada konsep Doxiadis 1968. Perkembangan kota tidak hanya soal pertumbuhan, yakni pertamanya ukuran fisik, tetapi juga transformasi, yaitu perubahan terus-menerus pada struktur pemukiman untuk meningkatkan efisiensi. Fokus utama kita adalah pada proses transformasi ini. Selanjutnya yaitu tahapan transformasi fungsi. Proses transformasi fungsi lahan tidak terjadi seketika, melainkan melalui tahapan yang jelas diawali dengan penetrasi fungsi baru, berlanjut ke invasi yang makin meluas, kemudian mencapai dominasi di mana fungsi baru mengungguli fungsi lama, dan puncaknya adalah suksesi pergantian total fungsi. Selanjutnya yaitu urgensi penataan ruang. Sayangnya transformasi di lapangan seringkali terjadi di luar kendali dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang kota. Ketidaksesuaian ini menghasilkan dampak negatif yang besar tidak hanya pada aspek ekonomi masyarakat, tetapi juga pada kehidupan sosial, budaya, dan ekologi kota. Oleh karena itu, diperlukan peran politik pemerintah dalam menata guna lahan agar mencapai manfaat sosial yang maksimal. Selanjutnya yaitu guna lahan versus kegiatan. Guna lahan adalah fungsi dominan yang ditetapkan secara formal pada suatu kawasan, misalnya kawasan komersial seperti blok perumahan. Sementara itu kegiatan adalah aktivitas aktual atau pemanfaatan ruang yang terjadi pada peristiwa tersebut, yang mungkin bervariasi dari rencana guna lahannya. Selanjutnya yaitu klasifikasi kegiatan kota. Dalam identifikasi kami, kegiatan penduduk dikelompokkan menjadi beberapa tipologi utama, termasuk blok perumahan, komersial, industri, ruang terbuka hijau atau RTH, kawasan lindung, hingga kawasan dengan fungsi campuran. Pemetaan tipologi ini sangat krusial untuk melihat di mana ketidaksesuaian sering terjadi. Selanjutnya yaitu tujuan survei. Tujuan inti dari survei ini adalah untuk mengkaji tingkat kesesuaian antara guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Kami ingin memahami secara mendalam sistem dan karakteristik guna lahan, serta variasi dan tren kegiatan yang berkembang di dalamnya. Selanjutnya yaitu sasaran. Secara spesifik, sasaran yang harus dicapai adalah pertama, terpetakannya karakteristik guna lahan kota, kedua, teridentifikasinya variasi kegiatan dalam setiap fungsi lahan, dan ketiga, teridentifikasinya karakteristik kegiatan yang berkembang yang mencerminkan proses transformasi aktual di lapangan. Selanjutnya yaitu lingkup kerja. Survei ini difokuskan di Kota Bandung yang dibagi menjadi 6 wilayah pengembangan atau WP. Pekerjaan ini akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 semester. Hasil akhirnya adalah satu laporan survei yang siap pakai menjadi dasar acuan untuk tahapan proses perencanaan selanjutnya. Kemudian, kami menggunakan metodologi survei atau pendekatan pelaksanaan yang bersifat sistematis, dimulai dari perumusan masalah, dilanjutkan dengan penentuan kebutuhan, data, perumusan populasi dan sampel, serta penyusunan perangkat survei yang tepat. Semua langkah ini akan memastikan data yang terkumpul akurat dan dapat diolah untuk menghasilkan interpretasi sederhana. Selanjutnya yaitu langkah pengorganisasian kami untuk memastikan efektivitas dan efisiensi. Kegiatan ini diorganisasikan melalui pembentukan tim yang solid, penyusunan proposal, pencarian data yang terstruktur, dan tentu saja pengurusan perizinan ke pihak-pihak terkait di Kota Bandung serta perkiraan biaya. Demikian pemaparan singkat mengenai kerangka acuan dan metodologi identifikasi. Saya siap mendiskusikan lebih lanjut temuan yang mungkin muncul di setiap pengembangan Kota Bandung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.